Kabar mengejutkan datang dari balik jeruji besi yang mengurung aktor Ammar Zoni. Di tengah perjuangannya menghadapi kasus hukum, muncul isu miring yang menyebutkan adanya tekanan tak kasat mata yang dialami Ammar selama di tahanan. Ya, dalam kesempatan ini, Agustinus Nahak, pengacara yang dikenal vokal, mulai angkat bicara dan membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok penjara. Menurutnya, di balik diamnya Ammar Zoni, tersimpan sebuah rahasia kelam. Agustinus Nahak memberikan 5 analisis tajam yang mengupas dugaan skandal intimidasi Ammar Zoni, dan berikut 5 analisis tajam Agustinus Nahak versi Cumi Top 5. Kabar mengejutkan, pecah dari balik dinding lapas tempat Ammar Zoni mendekam. Ya, sang aktor melontarkan pengakuan yang menggemparkan, di mana ia mengklaim telah menjadi korban intimidasi dan tekanan selama berada di tahanan. Namun, pengakuan ini justru memicu polemik baru. Pasalnya, Agustinus Nahak, pengacara yang dikenal kritis, justru meragukan kebenaran dari keterangan sang aktor. Lantas, seperti apa pandangan Agustinus Nahak? Dan apa alasannya meragukan pengakuan Ammar Zoni? Kalau saya tidak percaya kepada keterangan terdakwa, apalagi terdakwa narkoba. Saya orang hukum, saya percaya kepada alat bukti yang dihadirkan oleh pengadilan secara sah. Baik itu keterangan saksi, alat bukti petunjuk, dokumen atau surat, dan keterangan daripada ahli. Dan juga keterangan daripada saksi TKP. Itu yang kita harus percaya. Karena apa? Setiap keterangan daripada terdakwa atau tersangka, itu dinilainya 0, 0, tidak ada nilai sama sekali. Selama dia harus memperkuat dengan bukti yang dihadirkan, seperti ahli, saksi, dan alat bukti yang lain. Kalau dia menyatakan ditekan, bisa nggak dibuktikan itu ditekan? Karena orang berbicara harus membuktikan. Faktanya kan dalam ruang pemeriksaan itu kan ada CCTV. Apakah di situ ada kekerasan, ada intimidasi, atau tekanan oleh petugas. Jadi ini juga harus kita lihat secara objektif dan transparan ya. Kita tidak boleh juga mencas bahwa ini ada tekanan. Kalian harus tahu pelaku narkoba itu tidak bisa dipercaya. Pelaku kejahatan narkoba buat Indonesia, narkoba itu Indonesia itu sudah darurat narkoba. Kejahatan di dalam narkoba itu kejahatan yang lex spesialis, kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Jadi bagaimana kita percaya kepada pelaku narkoba berulang kali? Kita harus percaya kepada penegak hukum kita, percaya kepada alat bukti. Jangan karena dihadir sopan, dihadir dalam keadaan mungkin ya sikapnya dan sebagainya, lalu kita semua terpengaruh dengan sikap. Nggak bisa. Hukum harus ditegakkan, apalagi ini kasus extraordinary crime. Kasus kejahatan luar biasa terhadap penyalahgunaan narkoba. Apalagi kalian harus tahu bahwa di dalam kasus narkoba itu ada penjual, ada pembeli, ada bandar. Iya, jadi memang siapapun orang, termasuk terpidana sekalipun, masih punya hak asasi. Apalagi di dalam proses penyidikan, memang kekerasan itu sangat dilarang. Makanya saya bilang, ketika bicara saya ditekan, saya dikasarin, saya dipukul, ada kekerasan jasmani, rohani. Ya buktikan dong. Jadi begini loh, jangan kita percaya kepada omongan orang. Yang kita percaya adalah kepada alat bukti. Omongan orang itu kan untuk membela diri, dia mau ngomong apa adanya terserah dia aja. Karena apa? Nilainya 0. Selama tidak dibuktikan dengan alat bukti yang bisa mendukung pernyataan yang bersangkutan. Ammar Zoni melontarkan klaim yang tak main-main, di mana ia mengaku memiliki bukti bahwa aksi intimidasi yang dialaminya terekam jelas oleh kamera CCTV lapas. Namun, klaim berani ini langsung disambut tantangan terbuka dan tajam oleh praktisi hukum Agustinus Nahak. Bukan sekadar meragu, Agustinus Nahak kini memasang badan dengan tuntutan yang sangat krusial. Jika benar, rekaman itu ada, konsekuensi hukum besar harus segera diambil. Di dalam proses penyidikan, polisi ataupun penegak hukum pasti melakukan tindakan represif, apalagi dalam tertangkap tangan. Udah pastikan barang itu milik siapa.
Dia harus mengakui. Kenapa di dalam ruangannya dia sendiri ditangkap mungkin dalam keadaan dia memakai? Kita nggak tahu. Yang terjadi itu adalah saksi yang dihadirkan itu harus menyatakan apa yang sebenarnya. Kalau nanti di CCTV terbukti bahwa Ahmad Joni ternyata ditekan, diintimidasi, apalagi ada kekerasan fisik dan psikis, Ahmad Joni bisa mencabut kok keterangan dia di depan sidang pengadilan. Bahwa ini semua tuh tidak benar. Bisa dicabut, yang penting bisa dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan bahwa oh benar terjadi itu. Makanya saya tadi singgung CCTV. Karena setiap proses penyidikan, apalagi BAP itu ada CCTV yang merekam. Lihat aja CCTV-nya, benar ditekan atau tidak, didampingi oleh PH atau tidak, gitu. Ahmad Zoni diketahui mengklaim telah menjadi korban pemerasan. Menanggapi pengakuan Ahmad Zoni, Agustinus Nahat langsung menyulut reaksi keras. Ya, isu pemerasan di dalam penjara bukanlah perkara sepele. Agustinus Nahat tidak ingin klaim ini hanya menjadi bola liar di media. Dengan nada tegas, ia melontarkan tantangan terbuka. Ya, ia mendesak pihak Ahmad Zoni untuk tidak hanya melempar isu tanpa nama. Ia menantang Ahmad untuk berani menunjuk hidung siapa oknum yang melakukan pemerasan tersebut, apakah sesama penghuni lapas atau oknum petugas. Jika klaim pemerasan ini benar adanya, maka hal tersebut adalah kejahatan serius yang mencoreng institusi hukum. Ia menegaskan bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Iya, kalau ada pemerasan buktikan siapa yang meras, ada oknum pejabat, ada oknum lapas, tangkap, tahan. Udah gitu aja kok repot. Karena namanya pelaku kejahatan ya jangan dibiarkan juga. Kan Ahmad Joni merasa diperas, udah ditransfer belum duitnya, diminta oleh siapa? Kan simpel aja pembuktiannya kan. Maka saya bilang jadilah JC sehingga dia bisa membuka semuanya, dijamin oleh LPSK, dan dia juga mendapatkan keringanan hukuman karena telah membantu proses hukum ini seterang benderang, siapa saja yang terlibat, memfasilitasi siapa saja yang menikmati hasil kejahatan ini. Ketika ada yang menikmati hasil dari kejahatan ditransfer oleh Ahmad Joni atau kawan-kawan, uang tersebut harus disita kembali oleh negara walaupun dia sudah beli mobil, beli rumah, tanah, itu harus disita karena itu kan bukan hak dia, itu kan uang diambil secara ilegal atau dari hasil kejahatan, turut sertanya kan masuk gitu. Ruang sidang mendadak tegang saat Ahmad Zoni melontarkan pernyataan yang menyudutkan. Dengan nada tegas, sang aktor menuding bahwa saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah memberikan keterangan palsu alias berbohong di bawah sumpah. Namun, menanggapi tuduhan serius ini, Agustinus Nahat memberikan tanggapan dingin namun mematikan. Dalam hukum, kesaksian adalah mahkota persidangan. Namun, apa jadinya jika mahkota itu dianggap palsu? Agustinus Nahat mengingatkan bahwa ada konsekuensi fatal bagi siapapun yang bermain-main dengan kebenaran di depan hakim. Ya itu kan nanti hakim yang menilai, karena itu kan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kan. Nanti hakim menilai bahwa apakah ini saksi itu memang saksi yang sesuai dengan aturan undang-undang, bahwa dia tahu, dia mendengar, dan dia mengerti dengan kasus ini, atau saksi yang hanya saksi-saksian kan, gitu aja. Hakim nanti akan menilai itu. Hakim itu akan menilai secara undang-undang bahwa menurut undang-undang saksi yang dihadirkan itu saksi yang tahu, saksi yang mengerti, saksi yang merasakan langsung dan melihat kejadiannya. Kalau dia tidak tahu, dia mendengar, dia lupa, ya bukan dianggap saksi itu. Berarti kan bukan saksi namanya. Kan hakim kan bisa menolak bahwa ini bukan saksi. Kasus narkoba yang menjerat Ahmad Zoni kini berada di titik persimpangan yang krusial. Di tengah kebuntuan dan saling tuding di ruang sidang, sebuah saran besar muncul dari praktisi hukum senior, Agustinus Nahat. Ia mendesak Ahmad Zoni untuk tidak hanya diam dan membela diri, melainkan berani maju sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Mengapa langkah ini dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar terbaik? Agustinus Nahat melihat ada tabir gelap yang harus dibuka agar kasus ini tidak hanya berhenti di tangan Ahmad Zoni saja.
Ya saya suruh dia untuk ngomong sebenarnya, kalau bisa dari JC membuka semuanya, siapa penjualnya, siapa pemakai, siapa jaringannya, siapa membackup ini semua, suruh aja buka. Karena dengan JC dia akan mendapat hukuman yang ringan karena dia membantu proses kan. Dari Dibilang justice collaborator itu JC itu lebih bagus. Amar Joni harus bersyukur karena dia bisa datang secara fisik menghadiri proses hukum yang ada di Pengadilan Jakarta Pusat. Pesan saya kepada pihak Amar Joni untuk membuktikan semua tuduhan-tuduhan miring kepada aparat penegak hukum. Yang kedua kepada Amar Joni juga untuk supaya merubah setiap ada persoalan masalah narkoba. Ini kan soal darurat narkoba di Republik ini. Jangan coba-coba menggunakan lagi, apalagi melakukan transaksional terkait dengan barang haram tersebut karena hukumannya sangat berat. Yang kedua, ini terkait dengan opini publik. Kita harus percaya kepada proses hukum, tidak percaya kepada personal. Karena proses hukum inilah yang membuktikan bahwa orang itu bersalah atau tidak. Karena urusan narkoba, ancaman hukumnya sangat berat. Sehingga Amar Joni juga harus mempersiapkan alat bukti pendukung statement dia atau PH-nya dia. Sehingga hakim menilai bahwa apa yang disampaikan itu benar. Kalau memang dia bisa mendukung statement dia bahwa ditekan, dia diintimidasi ketika dalam BAP, bisa dicabut nanti di waktu proses sidang. Yang kedua, kalau dia diperas oleh siapa? Sebut aja namanya, sudah ditransfer uangnya atau belum? Sudah diambil atau belum? Makanya saya bilang jadi JC untuk membuka segalanya. Yang menikmati hasil kejahatan siapa, yang ikut terlibat di dalam itu siapa, yang suplai siapa, bandar siapa, dan teman-temannya ikut di situ siapa, apakah ada petugas lapas yang terlibat di situ, ya udah, buka saja. Kalau ada petugas yang terlibat dalam urusan narkoba, tangkap, tahan, udah, hukum seberat-beratnya. Jangan percaya kepada pelaku narkoba.